Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 8, kami dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah asal, yang merupakan bagian dari modul 1.1. Dalam hal ini fasilitator adalah Bapak Laurensius Wage dan pengajar praktik Ibu Padma Saryati. Adapun kelompok 2 terdiri atas 5 orang, yaitu Ibu Siti Nur Aisyah, kemudian Ibu Samsiar, Ibu Sri Mulyani, Bapak Muhammad Istijar, dan saya sendiri Rajman yang berasal dari masing-masing sekolah yang berbeda. Tujuan dari modul ini adalah untuk memahami nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, selanjutnya, apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah menuntun. Apa itu? Yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai titik keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, budi pekerti. Budi pekerti merupakan watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang ketiga, pendidikan ibarat petani. Pendidikan ibarat petani yang menanam padi. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Keempat, yaitu memenuhi kodrat, yaitu pendidikan yang berupa memenuhi kodrat tumbuh kembang anak. Dan yang kelima adalah bermain merupakan kodrat. Berikutnya, lantas apa saja kekuatan sosiokultural Donggala yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, adat istiadat yang memiliki nilai kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, tanggung jawab sosial, dan moral. Kemudian yang kedua adalah bahasa daerah yang memiliki nilai kosakata, ungkapan lokal, termasuk identitas dan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga adalah seni budaya. Dalam hal ini dapat memperkaya pengalaman estetika peserta didik, dapat meningkatkan kreativitas mereka, dapat memacu inovasi mereka, dan dapat menjadikan mereka lebih berimajinasi. Nah, sosiokultural Kabupaten Donggala ada berbagai macam. Yang pertama, adat istiadat itu ada berbagai macam jenis. Ada upacara adat istiadat pindah rumah, adat istiadat perkawinan, adat istiadat pemakaman, adat istiadat panen, adat istiadat pertemuan, dan lain-lain dalam berbagai macam bentuk adat istiadat. Kemudian yang kedua adalah bahasa daerah. Di Kabupaten Donggala ada berbagai macam suku, namun suku yang paling banyak yaitu adalah Kaili selaku suku asli, kemudian Bugis karena kita satu Sulawesi, kemudian suku Dampelas yang juga merupakan suku asli, kemudian suku Lauja dan suku-suku lainnya yang mendiami Kabupaten Donggala. Yang ketiga adalah seni budaya, yaitu tentang tari, seni ukir, seni tenun, kerajinan, cerita, dan lain-lain. Lantas bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualisasikan ke dalam sosiokultural Kabupaten Donggala? Yang pertama bisa melalui seni. Seni di Kabupaten Donggala ada banyak, contohnya adalah pembuatan kain tenun Buya Sabe yang berasal dari Kabupaten Donggala. Kemudian ada juga seni dalam bentuk tari, dalam bentuk musik. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat juga dikontekstualisasikan ke dalam bentuk bahasa daerah. Dalam hal ini adalah bahasa Kaili yang dapat diterapkan pada pelajaran muatan lokal. Dalam hal ini Balai Bahasa Sulawesi Tengah telah menciptakan salah satu aplikasi yang bisa memudahkan para pelajar untuk belajar mengenai bahasa Kaili. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat juga dikontekstualisasikan ke dalam bentuk cerita, baik dalam bentuk cerita rakyat maupun cerita non-fiksi. Cerita rakyat cukup banyak, misalnya kisah tentang Zaveri Gading, kemudian kisah tentang terbentuknya Pusentase, kemudian kisah tentang asal-muasal dari Kaledo, kemudian dapat juga diceritakan tentang kisah terjadinya Lembah Kali, dan masih banyak lagi cerita-cerita rakyat yang berkembang yang berisi tentang moral. Kemudian bisa juga melalui cerita non-fiksi. Dalam hal ini, cerita yang paling banyak kita dengar adalah cerita tentang Guru Tua, selaku pendiri organisasi terbesar di Sulawesi Tengah, yaitu organisasi Al-Khairat. Beliau adalah merupakan ulama kenamaan yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah, yang telah membangun pondasi agama dan pendidikan di Sulawesi Tengah. Iman dan amal soleh. Guru Tua dalam kenangan.
As-Sayyid Idrus bin Salim bin Alawi Al-Jufri lahir di kota Taris, Hadramaut, Yaman pada tanggal 15 Sya'ban tahun 1309 Hijriah. Beliau adalah keturunan yang ke-35 dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat juga dikontekstualisasikan ke dalam bentuk budaya. Dalam hal ini ada banyak budaya yang memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan. Misalnya acara pindahan rumah yang mana melibatkan banyak orang. Ini kan tentang kebersamaan dan juga tentang gotong royong dalam hal kehidupan sosial. Kemudian yang berikutnya misalnya Maulidan. Maulidan ini merupakan acara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi dinikmati oleh setiap orang. Maulidan ini mengajarkan kepada masyarakat dan bisa diajarkan kepada peserta didik juga tentang kebersamaan, tentang pengorbanan, dan tentang penghormatan kepada orang yang kita anggap lebih tua. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara kemudian dapat dikontekstualisasikan dengan cerita, yaitu melalui literasi anak-anak peserta didik. Kemudian yang kedua melalui muatan lokal, yaitu pelajaran bahasa Kaili atau pelajaran bahasa daerah lainnya. Kemudian yang ketiga melalui karya seni, dalam hal ini bisa diterapkan pada pelajaran sosial budaya. Kemudian yang ketiga adalah tentang budaya atau kebiasaan, bisa kerja bakti, membersihkan sekolah. Jadi bisa juga dalam bentuk memberi penghormatan kepada orang tua, misalnya mengucapkan tabe kepada orang yang lebih tua, kepada guru-guru yang ada di sekitarnya. Dari pemaparan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah disebutkan sebelumnya, kami memilih salah satu dari poin-poin tersebut, yaitu menuntun. Nah, apa yang dituntun? Yaitu peserta didik. Mereka dituntun untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi, yaitu rasa ingin tahu, pengendalian diri, kemudian mencari jati diri mereka. Kemudian yang kedua yaitu budi pekerti, yaitu tentang kejujuran, tanggung jawab, integritas. Kemudian yang ketiga kreativitas, yaitu inovasi mereka dan imajinasi mereka. Nah, demikian pemaparan materi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.